Oke guys, pertama-tama saya akan share screen dulu nih. Saya share screen. Oke, share. Pada bisa lihat kira-kira bisa lihat PPT-nya ya? Oke, sip. Terima kasih Zifon. Ya, saya akan mulai. Ya, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara webinar tentang persiapan membuat personal statement. Jadi hari ini webinarnya akan dibagi 3 ya guys. Pertama itu adalah perkenalan diri, itu diri saya, dan juga tentang saya sekarang sebagai mahasiswa sedang berkuliah di mana, itu di NUS. Lalu selanjutnya kita akan ngomongin topik tentang diskusi kali ini. Topik tentang webinar kali ini itu personal statement, dan akan ada diskusi nanti tentang personal statement. Lalu yang paling terakhir adalah tanya jawab ya guys. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab, mungkin kalau misalnya Zoom-nya waktunya udah habis, saya akan kasih link berikutnya. Jadi sebelum waktunya berakhir, saya akan kira-kira di sesi tanya jawab akan kasih kalau seandainya nggak cukup ya. Tapi kalau cukup ya nggak usah. Oke, kira-kira udah jelas ya guys ya. Pertama, jadi kita akan perkenalan tentang saya dan NUS. Kalian bersekolah di mana, backgroundnya di mana, jurusan apa kira-kira. Selanjutnya ada personal statement yang kita akan bahas, lalu tanya jawab. Langsung kita mulai perkenalan guys. Oke, semuanya selamat datang. Perkenalkan, nama saya Dimas ya. Nama panjangnya Raden Dimasius Yusuf Sitepu. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya masih baru kenal nih ya, misalnya atau lagi anak muda zaman sekarang sukanya kenalan lewat apa? Lewat Instagram gitu kan. Lu Instagramnya apa gitu kan? Zaman sekarang anak milenial, anak Z gitu kan, generation Z. Bilangnya, oh ya, ini Instagram saya bisa dilihat di sini, Instagram @radendim guys. Jadi kalau kalian penasaran mau kepo-kepo gimana sih ini si abang nih lagi mimpin webinar, apa sih sebenarnya dia gitu kan, siapa sih gitu kan. Nah, nih Instagramnya @radendim. Kedua, saya punya YouTube channel namanya A_KUL. Namanya kok lucu juga ya, A_KUL. Itu singkatan dari anak kuliah. Ya kan? Jadi YouTube ini saya dedikasikan untuk saya taruh informasi berbagi seputar kuliah di luar negeri dan di dalam negeri guys. Jadi contohnya hari ini nih, persiapan membuat personal statement gitu kan. Nah, biasanya informasi untuk membuat personal statement tuh belum banyak yang tahu gitu. Mungkin banyak juga yang udah mengerti, tapi sebagian besar di Indonesia tuh masih belum tahu. Bahkan ada yang nggak tahu apa sih personal statement gitu kan. Nanti akan ada datanya. Saya kan sebelumnya sempat tanya-tanya juga kan ya di Google Form sebelum join ini. Nah, jadi nanti akan saya kasih lihat gitu kan. Lalu saya itu sekarang bersekolah di NUS. Nanti akan saya perkenal juga NUS itu apa, tapi saya jurusannya itu Engineering Science. Jadi Engineering Science itu adalah teknik ya, sekolah teknik science gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin jarang ada yang tahu. Jadi dia itu lebih teknik apa lebih science kak gitu kan? Itu lebih teknik gitu, lebih kita belajar banyak teknik dan kita nanti fokus ke satu teknik di tahun ketiga ada spesialisasi begitu dia. Dan spesialisasi saya itu adalah Computational Engineering Science gitu guys. Oke, cukup dari saya kira-kira guys. Selanjutnya apa itu NUS ya kan? NUS itu singkatan dari National University of Singapore. Jadi itu sekolah di Singapura guys. Dan menurut QS World Ranking University kita termasuk di sini nomornya angkanya 11 ya. Jadi ratingnya juga 91,5. Jadi kalau kalian tahu di dunia ini yang 3 besar dunia itu apa sih? MIT, Stanford, sama Harvard gitu kan. Jadi itu memang di atas mereka suka tuker-tukeran tuh. Kalau nggak MIT, Stanford, atau Harvard yang 1, 2, 3 gitu. Dan NUS ini nomor 11 guys. Jadi ya nggak beda tipis lah ya kira-kira gitu. Ini sedikit tentang background NUS ya. Terus Singapura itu apa sih gitu kan? Di mana NUS gitu di Singapura? Mungkin kalau yang belum tahu peta Singapura itu gimana gitu, sebelah kiri bawah itu bisa kelihatan. Itu satu pulau kecil gitu ya dekat Sumatera. Bisa dilihat di situ ada satu gitu negara gitu padahal itu, tapi gedenya nggak lebih gede daripada Jakarta gitu guys. Jadi ini gambarnya backgroundnya Singapura kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Marina Bay Sands. Nah ini nih kira-kira pemandangan malamnya seperti ini. Oke guys, lanjut. So kita akan masuk ke topik kali ini tentang personal statement.
Dan sudah perkenalan tadi dari diri saya dan tentang Anyways. Oke guys, lanjut hari ini personal statement. Participants. Jadi ini data yang saya dapat dari saya tanya di Google Form untuk pendaftaran ya guys. Jadi ini udah mungkin sedikit lama karena ada beberapa yang baru masuk juga. Dan kira-kira di sini itu rata-rata 5 sampai 6 ya. Jadi saya tanyakan seberapa kamu paham topik tentang personal statement gitu kan webinar kali ini. Jadi kira-kira 5 dan 6 gitu. 7 dan 7 tuh rata-rata tuh. Ada 7 orang. Dan yang 9 dan 10 juga ada gitu kan. Kira-kira ada 3 orang gitu ya. Wah ini hebat, bagus juga, ambisi juga karena mereka bagus, mereka udah tahu tapi pengen cari tahu lebih banyak gitu kan. Selanjutnya saya juga tanya apakah permasalahan yang kamu hadapin gitu kan. Setelah kamu nggak tahu nih tentang personal statement. Jadi kebanyakan bilang tidak mengetahui cara membuat personal statement. Itu udah pasti ya kan. Yang kedua, tidak tahu informasi di mana bisa mendapat pengetahuan cara membuat personal statement. Itu yang ketiga terbanyak, sorry guys. Itu kedua terbanyak, kedua ketiga. Jadi sama dia ya, seimbang ya. Yang kuning sama merah. Jadi tidak tahu informasi di mana bisa tahu gitu kan tentang personal statement. Yang ketiga itu tidak punya motivasi karena dia nggak paham gitu kan tentang personal statement. Dan yang terakhir, dua terakhir itu tidak tahu cara membuat personal statement, CV atau motivation letter. Yang terakhir lagi belum terlalu tahu apalagi mengerti. Jadi tahu aja gua enggak gitu kan, boro-boro gua tahu, orang gua nggak ngerti gitu ibaratnya kan. Oke lanjut. Yang terakhir itu saya tanya harapannya apa sih untuk ikut webinar kali ini kan. Itu harapannya supaya dapat mengetahui personal statement secara menyeluruh. Yang kedua dapat mengetahui membuat personal statement yang meyakinkan gitu kan. Dan dapat membuat personal statement yang lebih terstruktur gitu. Yang terakhir saya harap webinar kali ini mampu memberi motivasi ini ada typo sedikit ya, dan dorongan atas kebingungan yang ada gitu. Jadi mengetahui apa itu personal statement secara menyeluruh, terus bisa meyakinkan pihak yang kita tulis kepada siapa, misalnya universitas gitu kan, meyakinkan mereka supaya yakin bisa menerima kamu gitu kan ibaratnya gitu. Terus yang terakhir yang selanjutnya adalah terstruktur. Gimana sih membuat personal statement yang lebih terstruktur gitu kan guys. Nah, untuk bisa lebih terstruktur itu tentunya perlu proses yang langkah-langkah yang tepat gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas juga. Terus yang terakhir bisa memotivasi dan mendorong supaya nggak bingung gitu kan, supaya bisa membuat personal statement. Oke, lanjut. Nah guys, tadi yang saya udah kasih pengumuman, tolong bisa di scan QR code ini. Saya juga ikut scan untuk bisa ikut diskusi. Jadi saya mau tanya di diskusi kali ini, menurut kamu tuh personal statement tuh apa sih? Ya kan, apa yang keluar, kata apa yang keluar ketika kamu mendengar personal statement gitu? Menurutmu apa sih personal statement gitu? Oke, bisa diisi guys, bisa isi sekali gitu kalau yang lagi mager gitu kan. Tapi kalau yang mau berkali-kali juga boleh, bagus. Saya akan berhenti sharing nih, saya akan sharing dan hasilnya nih. Oke guys, bisa kelihatan kira-kira ada yang mau ini bisa diisi ya, kira-kira bisa di-share di Mentimeter. Essay, oke. Apalagi nih guys, bisa selanjutnya apa nih? Panjang, ya kan? Apalagi tuh? Apa tuh? Pernyataan, oke, betul. Pernyataan. Apalagi nih guys, essay tentang diri kita. Ini semua bisa lihat ya, kira-kira ya yang saya share ya. I don't have any idea. Oke, it's okay gitu kan. Apalagi nih guys. Kita mungkin bisa tunggu sebentar. Ini supaya kita bisa ngerti. Oh susah katanya, susah. Apalagi ada lagi yang mau kira-kira ini? Apa guys yang kalian pikirkan tentang personal statement gitu? Apa menurutmu personal statement? Gitu? Apa yang keluar gitu, di pikiran kita? Kira-kira begini ya. Oke, nggak ada lagi yang mau jawab? Udah semua?
Oke, kira-kira begitu. Saya akan sharing lagi, balik ke personal statement-nya, ke slideshow. Oke. Ini oke. Sebentar ya guys. Saya akan ganti dulu. Sip. Ini mungkin saya share-nya lewat yang oke. Ini dia. Oke, tadi kita sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan setelah kita tadi udah tuker-tukeran pikiran gitu, apa sih personal statement gitu kan? Ayo kita defining personal statement. Ayo kita define. So, personal statement di sini apa sih sebenarnya kan? Setelah saya cari di internet gitu, Mbah Google bilang katanya personal statement itu a written description of one's achievement, interest, included as part of an application for a job or a place at university or college. Jadi sini yang saya garis bawain itu written description sama one's achievement ya kan guys ya. Jadi written description itu apa sih kan? Jadi deskripsi kita secara tertulis tentang of one achievement sama interest. Jadi ada apa yang kita capai, apa yang kita suka dan segala macamnya. Terus saya cari lagi gitu kan, dari personal statement, personal itu apa sih? Nah ini yang biasanya kita sering lupa. Jadi personal itu sebenarnya of concerning one's private life, relationship, and emotions. Jadi lebih ke privat gitu ya, lebih ke hal-hal yang berhubungan sama kita gitu, relationship kita, emotion kita gitu kan, lebih yang bersifat emosional. Dan juga statement. Statement itu artinya definite or clear expression of something in speech or writing katanya. Clear expression. Jadi ingat bahwa ini tuh sebuah statement. Jadi kamu harus bisa clear, harus bisa dengan jelas bisa memberitahu apa sih tentang hal personal kamu gitu kan. Dan juga ada nilai-nilai achievement sehingga universitas tadi dan college gitu, kalau di luar negeri bilangnya college, itu bisa menerima kita dan mau tertarik untuk menerima kita. Itu jadi itu kira-kira ya gambaran kasarnya personal statement guys. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Lanjut ke ini dia guys, useful links. Jadi kan tadi kan ada yang nanya di sini, ya kan, untuk tahu pada bingung gimana sih cara dapat informasi seputar personal statement kan. Nah ini mungkin bisa di nanti kamu bisa cari di sini. Ini beberapa link. Pertama saya punya video tentang membuat personal statement, saya post di YouTube sebelumnya. Mungkin bisa diklik di bit.ly anak kuliah, nah lalu pilih video YouTube personal statement. Jadi karena memang waktu kali ini terbatas, bisa lihat penjelasan panjangnya di situ guys. Oke. Oke guys. Sekarang yang kedua itu ada dari Harvard University Essays. Jadi ini saya ambil dari Universitas Harvard, dia punya personal statement banyak successful Harvard essays gitu kan. Kalian bisa lihat situ contoh-contohnya gimana. Selanjutnya ada juga Stanford University, dan yang paling terakhir top 42 successful Stanford essay. Ini kalian bisa lihat, ini resource di internet sebenarnya banyak gitu guys. Oke, kita akan mulai setelah kita udah tahu useful links di sini semua. Ada bit.ly yang di atas ini di background gambar saya ya. Selanjutnya personal prompt itu adalah apa sih gitu kan? Personal statement prompt. Nah, sini saya ambil biasanya dari Stanford, dan ini biasanya bersifat general gitu. Kebanyakan tuh prompt personal statement tuh seperti ini gitu. This personal statement helps us become acquainted with you in ways different from courses, grades, test scores, and other objective data. It will demonstrate your ability to organize your thought and express yourself. We are looking for an essay that will help us know you better as a person and as a student. Jadi maksudnya di sini adalah yang saya garis bawahin, yang penting sini adalah personal statement ini kita pakai untuk membuat kita tuh bisa lebih mengerti kamu loh, lebih dalam gitu, acquainted with you gitu kan, dengan cara yang berbeda gitu daripada tahu nilai kamu, tahu apa yang kamu pernah pelajarin, apa hal prestasi kamu dan data-data lainnya gitu kan. Jadi memang
di sini itu memang kita harus memasukkan hal-hal yang di luar ini guys gitu. Dia pengen tahu tentang kamu gitu ibaratnya ya. Dan bisa mengetahui kamu lebih secara personal dan secara mahasiswa as a student gitu kan. Lebih ada nilai formalnya juga. Dan kira-kira itu lebih dari 250 kata gitu. Jadi ini dia personal statement prompt. Jadi prompt itu adalah kata-kata di mana sebelum kamu membuat personal statement biasanya ada tuh perintahnya suruh ngapain. Nah, biasanya kayak gini nih tulisannya. Ini saya ambil dari Stanford. Yang tadi ada di website sebelumnya yang saya bilang di sini, ya kan? Oke, lanjut guys. Nah, tadi ada juga yang nanya gimana sih membuatnya biar lebih terstruktur gitu kan? Nah, maka dari itu kita perlu sebuah proses yang jelas gitu guys. A process of making a compelling personal statement. Di sini saya bikin ada kira-kira 6, saya cari-cari dari internet gitu, udah saya baca-baca, saya kira-kira summary, saya ringkas ini gitu. Nah, pertama itu ada 3 hal pertama itu yang membuat kita harus sebelum membuat personal statement mungkin merenung sejenak gitu ya tentang diri kita. Pertama, identify ambition. Yang kedua, identify experience. Yang ketiga, match your value to experience. Maksudnya apa sih gitu kan? Pertama, kita harus mengetahui gitu ambisi kita apa sih gitu sebenarnya kan. Yang kedua, kita mungkin bisa tahu experience atau kayak pengalaman kita, achievement kita apa sih gitu kan. Jadi pengalaman kita sebelum kita membuat personal statement itu apa aja mungkin kita harus tahu gitu. Ingat-ingat gitu kan guys. Ambil waktu sejenak. Lalu setelah itu kita hubungkan value apa yang kita punya, nilai-nilai apa yang kita bisa bilang kita promosiin kepada pihak misalnya universitas, dan kita hubungkan dengan pengalaman kita guys gitu. Oke? Jadi kita hubungkan nilai-nilai kita kepada pengalaman kita gitu. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus begini gitu. Dan selanjutnya kita harus membuat outline. Jadi kita punya kira-kira kita mau nulis apa sih gitu di personal statement. Satu, tentang misalnya pengalaman saya waktu saya dulu SMA pernah jadi OSIS gitu kan. Kedua, tentang saya keinginan saya pengen belajar misalnya tentang teknik gitu kan. Dan selanjutnya apa prestasi saya atau apalah gitu kan. Jadi outline, jadi harus ada yang jelas gitu guys. Langsung berikutnya adalah make draft. Jadi bikin personal statement itu nggak bisa sekali jadi guys, nggak bisa sekali jadi, harus ada draft. Jadi bahkan yang jago pun bikin personal statement itu nggak sekali jadi, mereka bikin sekali, mereka ganti-ganti gitu kan, namanya draft gitu. Selanjutnya setelah kita udah bikin draft ya kan, jadi setelah outline draft kita minta pendapat atau feedback dari teman-teman kita atau misalnya dari guru gitu, punya guru bahasa Inggris, kamu bisa tanya kepada mereka dan sebagainya macamnya. Lalu kamu balik lagi, muter lagi ke dalam dari awal lagi kan. Setelah kamu dapat feedback gitu kan, nah kamu mikir lagi tuh ya kan, apa sih ambisi saya gitu, experience saya, match your value gitu kan. Dari feedback teman kamu, kamu mungkin kurang begini, kamu kurang begini, kamu mungkin grammarnya kurang begini gitu kan, kamu mungkin perlu jelasin hal ini gitu kan. Nah setelah itu kamu merenung lagi. Oke guys, udah jelas kira-kira seperti itu. Jadi ini proses dari gimana sih cara membuat personal statement yang compelling, artinya adalah meyakinkan. Ada 6. Identify, ambition, experience, match your value, experience, create outline, draft, berakhir feedback. Lanjut guys. Berikutnya saya mau kasih 2 tips ketika sedang membuat personal statement. Oke? Ada 2 aja guys. Pertama, ini show don't tell, dan yang kedua just start writing. Saya ambil dari math.stanford.edu. Jadi Stanford University, bagian dari sekolah medicine-nya, dia ngasih tips gitu kan katanya. Jadi gimana sih membuat personal statement yang baik gitu kan? Tipsnya apa gitu? Pertama dibilang show don't tell, ya kan? Maksudnya apa sih show don't tell gitu kan? Share a story about an important or impactful moment kata dia.
Jangan kamu bilang, oh kamu tuh passionate loh, oh saya tuh punya passion, punya semangat untuk pengen jadi teknik gitu, sarjana teknik gitu. Enggak, tapi kamu bilang kayak gini, oh saya dulu pernah membantu sekolah saya dalam membuat suatu hal yang berhubungan dengan teknik, misalnya apa tuh, website gitu kan, membuat sebuah apa gitu yang bisa membantu sekolah kamu. Di situ begitu orang baca begitu, oh ini anak membangun website, oh dia berarti suka dengan teknik komputer gitu kan, memang udah ada passionnya gitu, dia langsung tahu gitu, daripada kamu ngomong oh saya punya passion teknik komputer terus apa gitu kan. Oke. Jadi kira-kira gitu. Atau misalnya, oh saya punya jiwa kepemimpinan gitu. Daripada kamu ngomong begitu, mungkin kamu bisa bilang, oh saya dulu sebagai ketua OSIS, atau saya dulu sebagai pemimpin dari penggalang dana untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, di situ kamu akan kelihatan bahwa kamu itu punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa kepedulian, dan sebagainya macamnya. Oke ya guys, udah jelas ya kira-kira. Yang kedua adalah just start writing. Nah ini lebih simple tapi orang kadang nggak tahu guys, nggak peduli gitu kira-kira ya. Jadi bilang sini 20 menit aja untuk memulai gitu loh, untuk memulai nulis gitu. Jadi kamu nggak usah mikir gimana sih bikin hal personal statement yang bagus tuh kira-kira, udah langsung aja tulis gitu. Biarkan apa yang ada di pikiran kamu, di hati kamu semuanya mengalir keluar gitu. Tumpahin aja semuanya guys. Selanjutnya baru kamu poles-poles. Oke? Gitu dia guys. 2 tips ketika sedang membuat personal statement. Lanjut. 3 hal yang perlu ada dalam personal statement. Jadi kita kan tadi udah mulai dari prosesnya ya. Jadi tahap langkah-langkah yang kita perlu lakukan tuh gimana sih? Ini kan cycle-nya itu seperti ini loh, gitu kan. Terus yang kedua, tipsnya apa sih gitu untuk memulai membuat personal statement. Yang ketiga, itu 3 hal yang perlu ada dalam personal statement itu sendiri, guys. Jadi pada saat kamu sedang membuat personal statement, jangan lupakan hal ini. Gitu, ada 3 hal. Pertama, something new. Nah, ini penting. Kenapa ini penting? Biasanya orang suka lupakan. Di sini dibilang dari ivwise.com. Take this opportunity to give the admission office insight into something new about you. Ya kan? Jadi tentang misalnya contohnya event that shape who you are today, something with substance that adds another dimension. Gitu. Jadi seperti misalnya hal baru apa sih yang terjadi akhir-akhir ini sama kamu gitu, yang membentuk diri kamu gitu menjadi misalnya manusia yang lebih passionate akan hal yang kamu pengen pelajari di universitas itu, atau sesuatu yang membuat kamu tuh berbeda gitu, membuat esai ini berbeda dengan para pendaftar lainnya di universitas itu gitu. Ini something new gitu, sesuatu yang baru gitu, yang baru terjadi yang berhubungan sama kamu gitu. Selanjutnya itu adalah something different, be original. Jadi jangan kita itu kopas dari personal statement teman kita gitu kan, yang lagi pengen dicari tahu itu kan kamu, kenapa kamu malah kopas dari teman yang lain gitu, atau contoh dari internet gitu kan. Mungkin yang kamu contoh mungkin bisa lebih ke strukturnya guys, tapi jangan sampai semuanya kamu contoh gitu, karena kamu harus be original katanya. Ultimately you want to be the rainbow guppy. Maksudnya ya kamu mungkin pengen terlihat berbeda lah, tapi not necessarily more flashy gitu kan katanya. Enggak, gimana ya, tidak terlalu pamer gitu loh, tidak sombong, tidak pamer gitu kan, tetapi lebih kamu terlihat berbeda dari sisi hal yang baik gitu, lebih berbeda dan lebih diinginkan sehingga mereka tuh mau gitu, mau menerima kamu untuk belajar di universitas tersebut gitu. Ini dari mytutor.co.uk ya guys. Kenapa saya taruh ini? Karena tadi kan ada juga yang pengen tahu di mana sih informasinya gitu kan. Tidak tahu informasinya dapat dari mana itu untuk membuat personal statement. Ini mungkin bisa kamu cari di website yang aku tulis. Gitu. Nomor 3, emotional and personal value. Nah ini yang biasanya paling dilupain. Mereka terlalu fokus kepada achievement, kepada fokus pada apa misalnya nilai gitu kan, atau hal-hal lain, tapi nggak menaruh hal-hal emosional atau personal value. Dan emosional di sini lebih kepada hal-hal yang berbau bisa menggugah emosi. Misalnya contohnya gini guys, ada di sini yang nonton misalnya Itaewon Class, itu Korean drama yang
akhir-akhir ini populer gitu kan, yang udah beberapa lama lalu gitu populer, udah lumayan lama ya, Itaewon Class gitu kan. Kenapa sih karakter utama namanya siapa sih, Park Se-ryoi gitu kan katanya kan, kenapa ceritanya itu populer gitu kan, kok bisa ya, ada yang bilang oh ceritanya emang bagus, ya bagus itu apa gitu kan, bisa nggak kita kaitkan dengan personal statement? Bisa guys. Nah, Itaewon Class itu ceritanya dia itu punya semangat, dia gimana bisa menjadi membuat usaha restoran yang bisa dibilang terkenal gitu kan, berhasil gitu. Juga ada antagonisnya gitu yang membuat hidupnya menjadi lebih sedih. Jadi ada semangat perjuangan, ada nilai-nilai semangat dalam bertumbuh dan berkembang dan semacamnya gitu kan. Nah ini kamu bisa kaitkan gitu ke personal statement kamu. Misalnya cerita lain nih, ada yang pernah nonton Naruto, masa nggak ada gitu kan? Naruto pasti pada kenal gitu kan, dan udah tamat by the way. Jadi Naruto itu apa sih ceritanya kan, pengen jadi Hokage gitu kan. Dia dulu waktu kecil dibenci sama masyarakatnya gitu kan, tapi dia pengen membanggakan dan pengen membuat masyarakat desa Konoha itu supaya kagum dengan dirinya, sehingga dia semangat menjadi Hokage gitu, walaupun dia tidak pintar, tidak jago gitu ibaratnya kan. Nah, cerita-cerita yang kayak gini itu guys yang membuat orang itu tertarik gitu kan. Dan di sini sebenarnya kamu tuh pengen bahwa pihak universitas itu juga tertarik sama kamu, sehingga kamu juga akhirnya diterima. Jadi mungkin kamu bisa ceritain gitu, oh saya dulu, jadi kamu ceritakan punya cerita gitu kan, oh saya dulu mungkin pernah suatu saat saya pengen membantu masyarakat secara keseluruhan dari sisi kesehatan gitu, karena saya tahu mungkin di Indonesia kesehatan itu masih mahal gitu kan, sehingga saya pengen belajar kedokteran gitu supaya bisa membantu masyarakat di daerah pelosok gitu, karena mereka nggak punya akses untuk ke kesehatan yang baik atau hygiene atau higien gitu kan, dan macam-macam sebagainya. Nah, kamu bisa cerita, dimulai dari pengalaman saya dulu, saya mungkin hidup di bukan terlalu kota, tapi mungkin agak daerah gitu kan, dan saya sadar, saya merasakan dengan sendirinya hal ini tuh sebenarnya nyata, dan saya akhirnya semangat gitu. Dari sejak kecil saya mulai belajar tentang biologi dan sebagainya macamnya, ikut serta dalam aktivitas bla 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 bla. Dah, kamu cerita dah itu ya, gitu guys. Jadi ada nilai-nilai misalnya perjuangan, ada nilai-nilai yang emosional dan personal value, apa yang kamu percayain gitu misalnya. Oke? Kira-kira udah cukup ya guys, udah cukup panjang tadi. Selanjutnya, ini 3 hal yang perlu kita periksa. Nah, kenapa guys dari tadi saya nggak pernah ngomong grammar gitu, padahal ini tentang personal statement, tentang esai bahasa Inggris. Karena menurut saya grammar, koheren, dan penggunaan bahasa itu sudah dengan sendirinya kita harus tahu ya. Dalam menulis esai, terutama esai bahasa Inggris, grammar itu penting, koheren itu penting, dan terakhir penggunaan bahasa itu penting guys. Ayo kita mulai satu-satu. Jadi grammar itu dalam personal statement itu disuarakan benar dan tepat ya. Kira-kira mau past, present, atau future gitu kan. Dan banyak sekali gitu. Kira-kira 16 lebih gitu grammar ya. Dan koheren dalam membuat personal statement, karena ini esai gitu guys. Sebuah cerita itu punya alur yang baik gitu. Nggak bisa paragraf pertama, kedua, dan ketiga nggak berhubungan semuanya. Harus dari paragraf pertama bilang sesuatu yang membuat orang mau baca paragraf kedua gitu. Lalu ke paragraf ketiga, baru akhirnya ke kesimpulan gitu guys. Jadi harus ada alur yang nyambung dan enak dibaca. Kira-kira begitu. Oke? Dan yang terakhir itu adalah penggunaan bahasa. Tetap, walaupun kita cerita tentang pengalaman pribadi kita, ada nilai personal, ada nilai emosional, ingat bahwa ini adalah sebuah esai formal. Jadi sebisa mungkin kita gunakan vocabulary atau penggunaan tata bahasa yang tepat, dan yang paling penting yang saya garis bawahi di sini adalah menyatakan accomplishment. Oke? Jadi menyatakan accomplishment. Ini saya ambil dari unibus.com, Best Words Bank. Jadi selanjutnya di slide berikutnya nih ya. Ini adalah contoh kata-kata atau tata bahasa vocabulary yang kita bisa pakai dalam personal statement. Kamu bisa nanti klik. By the way guys, tenang aja. Slide ini akan saya bagikan ya. Nggak usah dicatat atau apa gimana. Saya akan bagikan, nggak ada masalah. Nanti kamu bisa klik link yang di atas ini ya.
di background gambar saya bit.ly/anakkuliah gitu kan. bit.ly/anakkuliah itu situ ntar saya masukin slide-nya, kamu bisa download PDF-nya dan juga nanti ada link-link untuk video dan sebagainya macamnya. Oke guys, lanjut. Dari sini ada qualities, kata-kata yang menyatakan qualities, misalnya adaptable, confident, dynamic, energetic, friendly, ya kan, imaginative. Itu tentang kualitas yang ada di diri kamu. Innovative, oh saya itu orangnya inovatif loh. Saya itu orangnya apa nih? Proaktif. Saya itu orangnya team player. Saya bisa membuat tim menjadi lebih semangat, team player, gitu kan. Selanjutnya activities and qualities, coordinated, gitu kan. Delivered, directed, identified, implemented, macam-macam. Yang terakhir itu adalah activities yang kamu udah ambil, kamu achieve gitu, awarded sebuah hadiah gitu, penghargaan karena menjadi ketua OSIS misalnya kan, awarded as a leader of school organization gitu kan, broaden, completed, demonstrated, bla 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 bla, bisa diklik ya di website di sini, kira-kira begitu guys. Jadi kita sudah bahas apa? 2 tips membuat personal statement. Juga jangan lupa ini prosesnya ya. Kira-kira begitu. Proses membuat personal statement yang compelling gitu kan. Lalu selanjutnya ada di sini 2 tips ketika membuat personal statement. 3 hal yang perlu ada dalam membuat personal statement yaitu ini. Yang terakhir jangan lupa cek grammar, koheren, dan penggunaan bahasa yang tepat. Ini dia bahasanya kira-kira. Dan terakhir saya mau tutup webinar kali ini, last tips gitu ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab gitu kan. Paling penting adalah practice. Oke? Practice, dan practice. Di sini bilang apa? Ini dari ivwise.com dia bilang. Ivy-Wise, oh mungkin ada yang nggak tahu apa sih Ivy-Wise, apa itu Ivy? Ivy itu dari Ivy League ya. Ivy League itu julukan untuk universitas-universitas yang bisa dibilang punya nama gitu di Amerika, ya kan? Salah satunya Harvard, ya kan? Princeton dan begitu, Stanford dan sebagainya macamnya. Oke, ini dia. Dibilang apa di sini? It's rare that anyone's first draft is the perfect personal statement. Jadi sangat langka untuk draft dari atau misalnya personal statement yang baru dibikin itu perfect gitu ya. Langka banget guys. Just like with anything else, you get better with practice. Write often, whether it's in a journal, blog, or other outlets. Jadi dibilang apa? Supaya kamu terus berlatih, bikin aja gitu, latihan menulis cerita dalam bahasa Inggris gitu dari jurnal gitu kan. Kalau kamu punya blog mungkin bisa tulis di blog, atau misalnya di mana gitu, mungkin Instagram. Tapi aku jarang sih lihat ya ada yang bikin Instagram untuk cerita-cerita tentang bahasa Inggris gini, ya kan? Atau apa aja gitu yang kamu mau. Terus kalau bisa minta teman kamu supaya ngoreksi atau ngelihat, kasih tanggapan gitu, supaya kamu bisa berlatih dan belajar gitu dari apa yang kamu lakukan gitu kan. It often takes students many drafts before they have a personal statement that demonstrate their best writing and clearly conveys the essay's message. Nah, ini yang biasanya orang suka lupa. Jadi sebenarnya kita tuh perlu banyak bikin draft gitu dalam membuat personal statement yang bisa menyampaikan esai yang punya makna, yang punya pesan gitu, yang pesannya ingin kita sampaikan kepada universitas itu supaya apa sih? Supaya mereka bisa menerima kita setelah mendapatkan pesan itu. Itu dia guys. Dan yang terakhir saya mau tutup dengan quote, for the things we have to learn before we can do them, we learn them by doing them. Kata Aristoteles ini. Jadi Aristoteles bilang di sini katanya, mungkin ada yang belum tahu Aristoteles itu suatu filsuf ya. Jadi bilang katanya untuk hal-hal yang kita tidak bisa pelajarin sebelum kita ngelakuin, ya kita ngelakuin dulu gitu, baru kita sambil belajar gitu. Dan yang menurut saya ini benar untuk personal statement, karena personal statement itu lebih ke practice ya, lebih ke gimana kita bisa menulis dengan baik. Tapi kalau kita sendiri jarang untuk mau menulis gitu, jarang berlatih gitu kan,
ya susah guys gitu. Mungkin kita bisa tahu grammar yang baik dan sebagainya macamnya, tapi ya karena kita nggak pernah berlatih, mungkin susah kita untuk bisa menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan. Dan ini yang biasanya saya alamin dan banyak orang alami. Ya, begitu dia guys. Sekarang kita akan Q&A session, ya kan? Dan kalau bisa tolong kalau ada yang mau bertanya silakan. Kita masih ada waktu di sini. Bisa unmute dan perkenalkan diri agar teman-temannya bisa juga tahu dan bisa tahu pertanyaannya dan kita bisa diskusi bareng gitu guys. Oke? Bisa silakan. Ada yang mau tanya jawab? Ada yang buka unmute gitu? Kak, mau nanya dong Kak? Iya, silakan. Namanya boleh siapa di mana? Nama saya Jasmine dari Banjarmasin. Iya, silakan Jasmine. Di mana Jasmine? Nah, jadi itu kan tadi kan di personal statement itu harus nyantumin experience gitu ya Kak? Iya. Nah, kira-kira experience yang gimana aja selain misalnya jadi ketua OSIS gitu yang berguna dan menarik buat dimasukin ke personal statement. Makasih. Ya, terima kasih Jasmine. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi experience atau pengalaman gitu kan ya, Jasmine ya tadi ya. Experience atau pengalaman apa sih kira-kira yang bisa kita masukin ke dalam personal statement? Mungkin seperti selain jadi ketua OSIS dan sebagainya macamnya gitu kan. Jadi di sini itu ada nggak ya tadi dimasukin? Ya kira-kira oke. Jadi kan di sini dibilang tadi harus ada achievement ya yang bisa menggambarkan diri kita. Kalau saya dari personally, dari apa yang saya lakukan dulu, ya kan? Saya dulu pengen masuk misalnya teknik gitu, ya kan? Saya bilang bahwa saya punya interest di robotik gitu misalnya. Contohnya apa sih? Saya dulu pernah ikut lomba gitu misalnya. Nggak mesti kita harus selalu menang, guys. Nggak ada masalah. Kita nggak harus menang. Tapi yang kita pengen tunjukin bahwa kita itu aktif untuk bisa belajar, untuk mau belajar tentang hal ini, untuk mau berkembang tentang hal ini. Sehingga pihak universitas sendiri tahu, ini anak tuh sebenarnya punya kemauan loh yang kuat gitu. Ya kan? Tadi apa? Ikut lomba robotik misalnya. Atau misalnya bahkan sesuatu yang kecil. Tadi yang aku sempat bilang di tengah-tengah presentasi, gimana supaya kita mendemonstrasikan kita bisa punya nilai-nilai leadership gitu misalnya kan. Contohnya kita memimpin penggalangan dana, ya kan? Penggalangan dana untuk orang-orang yang sedang membutuhkan atau kurang mampu gitu. Misalnya menggalang dana untuk panti asuhan dan segala macamnya, kamu memimpin di situ gitu kan. Terus kamu bilang, kita tuh pernah loh menggalang dana membantu panti asuhan ini gitu. Buktinya apa? Ini ada buktinya gitu. Ada sertifikat misalnya atau apa gitu yang kamu bisa sertain. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kamu pernah bilang, kamu cerita di situ, ya kan? Lalu apa lagi? Misalnya tadi kan selain ketua OSIS gitu kan, mungkin ada acara sekolah, di acara sekolah tahunan, biasanya kan suka ada tuh tahunan, ya kan? Kamu memimpin acara sekolah tahunan untuk menjadi event organizer gitu. Atau misalnya tim marketing atau tim public relation. Marketing itu bisa kayak gimana kamu bisa mempromosikan event sekolah itu menjadi sukses dan bisa orang banyak tahu tentang informasi itu, tentang informasi event bahwa sekolah kamu akan ngadain misalnya anniversary atau apa gitu, ulang tahun sekolah atau pentas seni gitu misalnya. Sehingga banyak yang nonton. Kamu bisa tunjukin di situ. Dan akhirnya
pihak sekolah tahu loh, kamu itu ternyata nggak cuma belajar gitu misalnya. Atau kamu juga mungkin oke lah, dari sisi pendidikan kamu bisa, tapi dari sisi organisasi, dari sisi yang lainnya, soft skill, communication, marketing dan sebagainya macamnya kamu tuh punya gitu, kepemimpinan dan sebagainya macamnya. Hal-hal yang ini yang sebenarnya pihak universitas pengen tahu dari kamu guys. Itu dia guys. Ada lagi nggak kira-kira yang mau tanya? Terima kasih Jasmine tadi udah mau tanya. Mungkin bisa unmute dan perkenalkan diri tadi kayak Jasmine ya. Sama-sama. Ini dari Salva. Mungkin Salva bisa unmute terus perkenalin ke teman-teman sekalian kenal-kenalan. Boleh Salva? Halo. Ya, halo Salva. Halo Kak, nama saya Salva dari Bogor. Iya. Saya ingin tanya nih Kak, apa isi personal statement kita tuh harus sesuai dengan jurusan yang kita minati. Jadi kalau misalnya kita mau jurusan ke chemical, personal statement kita tuh harus tentang kimia. Tapi kalau misalnya kita kayak mau ke jurusan yang kayak jarang, kita tuh harus isi personal statementnya harus sesuai atau enggak Kak. Terus saya mau nanya juga, kalau penggunaan bahasa Inggris yang jarang, apa bisa menambah nilai dari personal statement tersebut? Terima kasih Kak. Jadi saya ulang pertanyaannya ya. Pertama, apakah personal statement itu isinya harus sesuai dengan jurusan yang kita minati gitu kan ya. Terus yang kedua, kira-kira kalau tadi gimana ya? Kalau jurusannya jarang gitu ya? Atau gimana tadi Salva mungkin boleh jelasin lagi yang kedua? Kalau misalnya jurusan kita tuh kayak jarang, misalnya kayak apa ya? Contohnya kayak petroleum engineer gitu. Jadi kita harus buat personal statementnya kayak sesuai sama jurusan petroleum, atau boleh yang lain Kak isinya? Oke. Terus yang ketiga, kalau kita menggunakan bahasa Inggris yang jarang gitu kan, apakah akan menambah nilai? Oke. Jadi pertama, pertanyaannya sebenarnya mirip pertanyaan pertama dan kedua, hampir mirip lah ya. Jadi intinya kan apa personal statement kita harus sesuai dengan jurusan kita gitu. Saya pengen bilang sih jujur lebih baik sesuai dengan jurusan yang kita pengen, karena personal statement ini kan ibaratnya ada nilai personal dan juga ada nilai tadi kita sebagai student gitu kan, sebagai mahasiswa, sehingga kita bisa membuat mereka tuh tertarik dengan kita dan mau menerima kita, karena temanya nih kita kan lagi mau daftar kuliah gitu kan. Jadi sebisa mungkin harus samain dengan jurusan yang kita pengen gitu. Mungkin kalau nggak nyentuh pas gitu, misalnya tadi kan petroleum gitu kan, kalau tentang petroleum terus gimana dong isi personal statementnya. Jadi mungkin kamu bisa ceritain tentang kenapa kamu mau petroleum, atau kenapa ada permasalahan petroleum apa gitu di Indonesia misalnya yang kamu pengen selesaikan, atau yang kamu rasakan gitu, yang kamu rasa penting untuk diselesaikan oleh bangsa Indonesia untuk memajukan Indonesia misalnya, atau bahkan dunia gitu. Atau misalnya kamu punya prestasi apa di petroleum, atau apapun lah ibaratnya tentang petroleum. Jadi ada nilainya di situ. Dan yang kedua, mungkin kamu bisa cerita tentang diri kamu, kenapa kamu tuh tertarik banget sama petroleum, atau juga tentang keluarga kamu mungkin apa gitu, atau hal tentang passion kamu gitu. Jadi mungkin sebisa mungkin berhubungan dengan petroleum, tapi juga ada nilai-nilai yang lain gitu. Jangan semuanya kita petroleum semua ya. Jadi mungkin ada background kita gitu, tentang apa yang kita achieve sebagai mahasiswa juga boleh, sebagai anak SMA gitu kan. Pada saat kita SMA kita ngapain gitu kan, atau mungkin mau yang daftar S2 pada saat kita S1 sebagai mahasiswa kita ngapain gitu kan. Ada yang berhubungan sama petroleum boleh, ada yang nggak berhubungan sama petroleum juga boleh. Tapi yang penting, yang paling mendasar sebenarnya aturannya adalah paling berhubungan dengan kamu. Oke guys, kira-kira apakah itu menjawab Salva? Iya,
sudah menjawab. Ya, oke, kira-kira begitu ya. Terima kasih Salva udah mau nanya. Selanjutnya ini dari Lampung ada Diki. Mungkin Diki boleh unmute terus bisa ngobrol sama kita, sama saya. Bisa kasih tahu apa sih pertanyaannya gitu. Bisa kenalkan diri juga gitu. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dimas yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya. Sama-sama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Arisno dari Lampung. Nah, di sini saya izin bertanya, bagaimana sih Kak caranya kita tuh untuk mensupport ya, bukan hanya mensupport, gimana cara kita itu menyemangati diri kita ketika kita itu mengalami kegagalan, ya, terutama ketika kita berulang kali gagal dalam membuat personal statement. Itu Kak, mohon arahannya. Terima kasih. Jadi terima kasih Diki sebelumnya udah mau bertanya. Ini pertanyaannya bisa dibilang penting ya, karena ini lebih ke menyambung tentang semangat. Karena semangat menurut saya itu penting di saat nulis personal statement. Kalau kita nggak semangat, gimana kita bisa meyakinkan pihak yang kita pengen yakinkan gitu kan? Itu kenapa saya bilang penting. Jadi dibilang di sini gimana caranya supaya menyemangati diri kita kalau kita udah ngalamin banyak kegagalan dalam membuat personal statement. Pertama yang saya pengen bilang adalah ya kata-kata yang terakhir, ya kan, yang saya bilang adalah practice. Karena menurut saya kegagalan itu awal dari keberhasilan, dan memang mungkin banyak orang bilang, dan ini klise, banyak orang bilang gitu kan. Tapi ini sebenarnya kata-kata yang bisa dibilang benar dan membuat kita menjadi semangat gitu. Pada saat kita bilang kita gagal, dan pada saat kita yakin masih ada harapan untuk hari esoknya, ada harapan gitu kan. Karena saya juga sendiri secara pribadi juga pernah, kita semua ya sebagai manusia pasti pernah mengalami kegagalan, dan nggak ada manusia yang nggak pernah mengalami kegagalan gitu Diki. Terus gimana cara menyemangatinya? Mungkin kalau saya pertama punya role model. Siapa yang bisa kita jadikan penyemangat dalam hidup kita, jadi acuan dalam hidup kita. Mungkin orang tua, mungkin dari yang dekat gitu kan, orang tua, adik kakak atau siapa, atau misalnya sebuah tokoh masyarakat, misalnya siapa, Steve Jobs gitu misalnya kan, atau misalnya siapa tuh Elon Musk gitu yang akhir-akhir ini sangat terkenal gitu. Steve Jobs dulu nggak lulus kuliah, dia nggak lulus kuliah, dia dapat gelar kuliahnya itu setelah dia jadi orang terkenal, jadi orang hebat, baru Stanford ngasih dia gelar kuliah. Tapi dia dulu nggak lulus kuliah. Tapi bukan berarti kita nggak apa-apa kalau nggak lulus kuliah gitu ya. Kuliah tetap penting guys, tenang. Jadi kuliah tuh tetap penting, tapi ya ada gitu orang-orang yang hebat gitu yang bisa untuk menjadi berhasil. Dan itu kegagalan terbesarnya Steve Jobs, dan dia nggak berhenti mengejar apa yang dia cita-citakan, itu dulu membangun sebuah teknologi kayak Apple gitu kan, HP, iPhone gitu kan. Dan dulu Apple sempat bangkrut juga guys, kalau kamu tahu sejarahnya. Terus kalau berhubungan dengan personal statement, gimana supaya menyemangatinya gitu kan. Kalau tadi kan tokoh, mungkin secara pribadi. Kalau secara personal statement, mungkin kamu punya guru bahasa Inggris yang bisa kamu ajak diskusi, atau punya teman yang bisa menyemangati kamu dan kasih feedback tentang, kasih usulan atau pendapat tentang personal statement yang kamu punya gitu. Dan yang ketiga mungkin masuk ke komunitas yang suka membaca atau membahas tentang bahasa Inggris. Nanti kamu akan tersemangati oleh mereka. Ibaratnya kamu punya lingkungan yang tepat, nanti juga akan membuat diri kamu juga menjadi semangat gitu. Kira-kira itu. Mungkin yang terakhir ya, sering cari-cari di internet lah, sering browsing-browsing di internet tentang personal statement dan belajar. Jadi menurut saya itu sih kira-kira. Diki, apakah itu menjawab kira-kira pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Terima
Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Diki udah mau bertanya. Kira-kira ada teman lain yang teman-teman nih ada yang mau tanya, silakan jangan malu-malu. Atau misalnya kayak tadi si Diki dan Salva tadi kan, tulis dulu di chat. Jadi saya tahu, nanti saya kasih untuk bisa ngomong. Sambil kalau kita lagi duduk-duduk nih kan, sambil nunggu ada yang mau tanya apa enggak, mungkin bisa ke link yang di atas ini guys, di bit.ly anak kuliah ya guys. Jadi kalau menurut kamu mau tadi slide-nya bentuk PDF, saya taruh nanti di sini di link ini. Setelah webinar ini saya akan taruh, ya kan? Kamu bisa download, klik di sini, ntar ada pilihannya slide webinar, nanti saya akan taruh, kamu bisa download. Jadi nggak ada masalah, link yang tadi saya udah ceritain kamu bisa pakai. Dan yang kedua, saya akan taruh tentang feedback guys. Jadi sini akan ada feedback, sudah saya taruh ya. Jadi kalau para pendaftar sekalian yang hari ini join, merasa bahwa webinar kali ini bermanfaat dan bagus, dan kamu pengen teman-teman kamu juga tersemangati, juga mendapat manfaat seperti hari ini, dan webinar ini gratis ya, cuma perlu daftar aja, share di Instastory gitu kan. Mungkin bisa kasih feedback di sini di bit.ly/anakkuliah, kasih feedback sebentar tentang webinar kali ini gitu guys. Dan juga kita ada line grup anak kuliah community di sini. Kenapa saya pakai line? Karena maksimalnya 5.000 orang. Saya pengen supaya banyak orang bisa join. Dan kalau WhatsApp biasanya cuma 100 sampai 200 gitu maksimalnya. Jadi nggak banyak orang bisa join. Dan kebetulan sekarang udah sekitar hampir mau dekat 100. Kira-kira udah 60-an. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen join silakan join di bit.ly anak kuliah ya. Di atas ini gitu, itu dia guys. Ini ada yang tanya nih, Zivon, permisi kak, saya mau bertanya, untuk personal statement sendiri bobotnya itu untuk menilai seseorang pantas untuk masuk ke universitinya itu sekitar berapa persen ya kak, gitu kan? Berapa persen bobot dari personal statement guys? Ya mungkin Zivon bisa perkenalin diri, unmute ya, bisa jelasin mungkin pertanyaannya kalau saya salah tangkap. Boleh Zivon, silakan. Iya, jadi nama saya Zivon, saya dari Karawang. Jadi saya mau nanya, personal statement itu seberapa penting untuk penilaian dari pihak kampusnya ya kak? Ya, terima kasih Zivon. Untuk menerima seseorang mahasiswa ya. Jadi kira-kira bobotnya gitu lah ya, seberapa penting sih untuk bisa menerima mahasiswa untuk bisa diterima di kampusnya gitu kan pertanyaannya. Jadi pertama saya pengen jelasin dulu untuk bisa menjawab pertanyaan itu, background dari kenapa dibutuhkan personal statement ya. Kenapa dibutuhkan kamu tuh perlu nulis personal statement gitu. Pertama adalah personal statement itu adalah komplement gitu ya, di website, di slide-nya tadi saya bilang, sebentar saya akan cari dulu nih, saya akan share. Oke. Ini pada bisa lihat semua ya, sudah slideshow-nya ya, kira-kira atau belum? Ini dia. Kira-kira di sini jadi di sini kan dibilang ya, contohnya from personal statement dari Stanford. This personal statement helps us become acquainted with you in ways different from courses, grades, test scores, and other objective data. Jadi sebenarnya dia udah bilang gitu dari awal, si universitas ini, bahwa personal statement ini kita pakai untuk supaya kita tuh bisa mengenal kamu lebih jauh loh, di luar dari apa yang kamu pelajarin. Contohnya kan kamu kalau mau daftar ke suatu universitas, kamu masukin rapot ya kan, masukin tes bahasa Inggris misalnya IELTS, TOEFL dan lain sebagainya, atau misalnya untuk S2 GMAT, GRE gitu kan.
ya kan, untuk yang sekolah bisnis dan lainnya. Dan other objective data, jadi berbau data lah ya, jadi yang punya nilai, yang punya angka dan sebagainya macamnya. Nah, setelah kita tahu gitu, kita untuk mengetahui kamu lebih dalam di luar dari hal yang tadi. Artinya apa sih? Personal statement itu adalah sebagai tambahan, sebagai komplement gitu ya. Komplement itu kalau nggak ada juga berarti nggak bisa gitu. Jadi di luar tes, di luar kemampuan kamu secara akademis gitu, walaupun nanti kamu jelasin juga kenapa kamu mau tentang ini dan mungkin singgung-singgung sedikit tentang akademis. Si universitas ini pengen tahu loh, kamu di luar itu ngapain aja sih gitu. Oh, saya galang dana untuk panti asuhan. Saya menjadi ketua OSIS. Saya menjadi apa? Ikut lomba apa? Partisipasi dalam kegiatan masyarakat apa? Dan lain sebagainya. Banyak hal. Terus kamu bisa cerita tentang keluarga kamu, semangat keluarga kamu, siapa yang menginspirasi kamu, dan sebagainya macamnya. Dan kayak tadi aku udah bilang, singgung nilai emosional, seperti kayak Naruto, ada Itaewon Class tadi yang kayak drama, dan sebagainya macamnya gitu kan. Nah, oke, ke pertanyaannya, seberapa besarkah bobotnya? Gitu. Untuk angkanya sendiri, berapa persen, menurut saya nggak bisa jawab. Karena setiap universitas itu beda-beda. Ya kan? Setiap universitas itu punya beda-beda. Jadi baik dia Harvard, baik dia MIT, baik dia Stanford, baik dia NUS, baik dia NTU, atau baik dia siapapun, itu punya rumus formula sendiri, kriteria apa sih yang mereka mau terima dari calon mahasiswa gitu. Ya kan? Jadi beda-beda nih, bobotnya beda-beda. Namun yang saya bisa bilang adalah bisa dibilang hampir setengah, karena ini kan komplement gitu ya, mengkomplement, melengkapi dari apa yang kamu sudah submit kepada dokumen apa yang kamu kasih ke universitas itu dia. Jadi kalau seandainya personal statementnya pun kira-kira kita bisa dibilang nggak bagus gitu, ya akan efek juga, akan mempengaruhi juga dari hasil gitu sebenarnya. Gitu dia. Kira-kira apakah itu menjawab? Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Zifon. Terima kasih Zifon udah mau sharing, udah mau tanya tadi juga. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin sebelum kita menutup acara kali ini ya. Mungkin sedikit pertanyaan, boleh? Saya akan tunggu. Gak usah malu karena tadi teman-temannya juga bertanya ya, nggak ada yang gigit di sini. Jadi silahkan bertanya. Mungkin yang sambil nunggu atau lagi bengong gitu kan, bisa klik bit.ly anak kuliah. Kalau merasa webinar kali ini bermanfaat, bisa kasih feedback guys. Terima kasih. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau malu dulu mungkin bisa tulis di komentar, di kolom komentar di chat. Nanti saya akan baca. Oke, kira-kira udah nggak ada guys. Karena nggak ada yang tulis ya, ada yang unmute. Saya akan tutup kali ini webinarnya. Terima kasih untuk yang udah join hari ini. Dan saya mau terakhir mau bilang terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang saya sharing hari ini bisa berguna bagi kita semua, bisa memberikan informasi seputar personal statement, bisa menyemangati kita juga, dan juga dengan link-link yang tadi saya share ya di slide-slide saya, dan slide-nya itu bisa di-download di sini bit.ly/anak kuliah. K-nya satu ya, K-nya satu di sini karena udah diambil K yang dua gitu. Anak kuliah ya. Nanti akan saya share slide-nya, dan link-link yang tadi itu saya harap supaya bisa membantu
menjawab pertanyaan yang diharapkan tadi. Harapannya apa sih supaya bisa tahu di mana dapat informasi tentang seputar personal statement gitu kan. Dan terakhir, saya punya line community, namanya Anak Kuliah Community, mungkin bisa join supaya kita bisa tanya jawab lagi di sana, atau saya akan share informasi seputar webinar gratis live Zoom kayak gini akan saya adakan lagi untuk minggu depan. Kira-kira saya akan share pertama kali lewat situ. Jadi semua informasi yang masih hangat gitu, yang masih panas tentang apa yang akan saya lakukan, apa yang akan event apa gitu kan, saya akan share lewat line ya. Oke, itu dia guys, kira-kira udah jelas hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa, sampai ketemu kalau yang nanti mau ikut di webinar berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang menjelang sore dan see you. Bye bye guys, terima kasih hari ini.